Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastajdihi wa nastabshiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du, sahabat An-Nur di mana saja Anda berada, yang insyaallah selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang bagaimana suasana di padang mahsyar, ini sangat menakutkan kita. Banyak riwayat mengatakan ketika nanti mulai dibangkitkan dari kubur, kita semua manusia yang telah mati dan jin juga binatang dan lain sebagainya, semua dibangkitkan oleh Allah, lalu digiring ke padang mahsyar dengan caranya masing-masing sesuai dengan amal perbuatannya. Lalu di padang mahsyar itu kita akan dikumpulkan di sebuah padang yang tidak bertepi, yang sangat luas. Disitulah Allah membuka pengadilan, hisab, dan kita semua manusia, jin akan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita. Saat itu kita akan dikumpulkan secara berkelompok. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, kata Allah, ketika mereka datang dalam keadaan berkelompok, kelompok yang sangat besar sesuai dengan amal perbuatannya. Di situ juga banyak diceritakan bahwa nanti kita semua telanjang, matahari ada di atas kepala kita, di mana cuacanya sangat panas. Bahkan Rasulullah katakan banyak orang yang akan tenggelam oleh keringatnya sendiri, karena kita menunggu di sana satu hari yang bernilai 50.000 tahun, sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Ma'arij ayat 4, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Hari di mana satu hari bernilai 50.000 tahun. Allah cerita malaikat di bawah komando Jibril naik ke atas menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ini sebuah cobaan dan ujian yang sangat luar biasa. Kepanasan, kelaparan, kehausan, panik, bingung, takut. Mungkin deg-degan kita menunggu dipanggil oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita ketika di dunia. Tapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa golongan yang akan mendapatkan perlindungan nanti di sisi Allah ketika berada di padang mahsyar. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sab'atun yuzilluhumullahu tahta zilli arshihi yauma la zilla illa zilluh." Ada 7 macam orang yang akan mendapatkan perlindungan di sisi Allah, pertolongan dari Allah, di mana tidak ada pertolongan apapun kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja? Yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil bukan cuma pejabat, tapi setiap diri kita adalah pemimpin. Suami memimpin istri dan anak-anaknya, istri memimpin anak-anak dan juga dirinya sendiri. Semua akan dimintakan pertanggungjawaban dari Allah. Tapi bagi kita yang dapat menjadi adil dalam kepemimpinan kita, maka Allah kasih perlindungan di padang mahsyar. Entah itu dari rasa panas, rasa haus, rasa lapar dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah. Orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan nanti di hari kiamat adalah anak-anak muda yang gemar rajin ibadah kepada Allah. Di sini Rasulullah tegaskan anak-anak muda. Kenapa? Karena masa muda itu penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan godaan setan, penuh dengan macam-macam. Tapi kalau ada anak muda yang bisa menepis semua itu terhadap godaan-godaan yang datang, lalu dia beribadah, semangat beribadah kepada Allah, maka akan jadi bonus buat dia nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan perlindungan di sisi Allah. Adapun yang sudah tua rajin ibadah, yaitu sih wajar, karena dia sadar sebentar lagi mungkin umurnya akan berakhir ya. Itu pun baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, rajulun
zakarallaha ta'ala fafadat 'ainahu dam'an min khasyatillah. Orang yang mendapatkan perlindungan di sisi Allah adalah orang yang sering bangun malam menangisi dosa-dosanya, takut sama Allah. Dia nangis, bertaubat, beristighfar, dan lain sebagainya. Sebagaimana Allah katakan di dalam ayatnya yang lain, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur, di tengah malam mereka beristighfar. Ini orang-orang yang insya Allah akan mendapatkan perlindungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika yang lain sedang asik tidur, dia rela bangun kemudian bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubatan nasuha, menyesali dosa-dosanya dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka air matanya itu yang akan menghalangi nanti dia dari api neraka. Kemudian yang berikutnya, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid hatta ya'uda ilaih. Orang-orang yang hatinya terikat sama masjid. Kalau tidak sholat di masjid dia merasa tidak nyaman. Kalau dia tidak ke masjid rasanya ada sesuatu yang kurang. Pokoknya dia sangat mencintai masjid dan sangat ingin beribadah ikhlas lillahi ta'ala, ingin memakmurkan masjid dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'akhfaha hatta lam ta'lam shimaluhu ma sana'at yamin. Orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan di sisi Allah yang berikutnya adalah mereka yang rajin bersedekah sembunyi-sembunyi. Tidak pamer, tidak update status, tidak upload foto sedang bersedekah dan lain sebagainya. Bahkan dia malu, merasa malu kalau diketahui sedekahnya itu diketahui oleh orang lain. Maka Rasulullah katakan hatta lam ta'lam shimaluhu ma sana'at yaminu. Rasulullah berikan analogi sampai tangan kirinya nggak tahu ketika tangan kanannya bersedekah, saking rahasianya. Sampai orang-orang terdekatnya pun tidak tahu kalau dia bersedekah. Kemudian yang keenam, rajulani tahabba fillah fajtama'a fillah waftaraqa fillah. Dua sahabat yang mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ini adalah mereka yang akan mendapatkan perlindungan bonus di sisi Allah nanti di padang mahsyar. Banyak di antara kita berteman, bersahabat karena mungkin orang itu kaya, karena mungkin orang itu punya jabatan, karena mungkin orang itu terpandang dan lain sebagainya. Tapi ada yang sangat sulit kita lakukan dan Allah akan berikan ganjaran nanti di akhirat kalau kita berteman karena Allah. Saya misalnya berteman dengan si Anu karena dia ibadahnya rajin, akhlaknya bagus, tutur katanya bagus, ilmu agamanya banyak, kemudian orangnya saleh dan lain sebagainya. Itu berteman karena Allah. Dan juga bisa jadi berpisah karena Allah. Mungkin saya tidak mau berteman dengan si fulan karena mungkin akhlaknya kurang bagus, karena dia sering maksiat, karena sering melanggar aturan Allah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, rajulun da'athum ra'atu zatu jamalin ila nafsiha fa'aba wa qalat inni akhafullah. Ini mungkin yang paling berat bagi seorang laki-laki. Golongan yang ketujuh ini dia akan mendapatkan perlindungan di sisi Allah. Siapa laki-laki ini? Tadi kebanyakan laki-laki ya. Jika ada seorang laki-laki digoda oleh seorang wanita cantik untuk bermaksiat kepada Allah, lalu dia menolak dan berkata, aku takut sama Allah. Ini yang sudah dicontohkan oleh Allah dalam Al-Quran, seperti kasusnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Bagaimana saat itu Zulaikha yang terkenal sangat cantik, kemudian menjebak dirinya dalam satu kamar, kamarnya dikunci, lalu digoda oleh Zulaikha untuk melakukan maksiat. Tapi Nabi Allah Yusuf alaihissalam berkata, saya takut kepada Allah. Lalu difitnah Nabi Allah Yusuf alaihissalam, lalu Allah sucikan namanya. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, kalau Yusuf pakaiannya sobek di depan, berarti Zulaikha benar, Yusuf yang salah. Tapi kalau Yusuf pakaiannya sobek di belakang, berarti Yusuf yang benar, Zulaikha yang berdusta. Maka Allah buktikan bahwa Nabi Allah Yusuf alaihissalam pakaiannya sobeknya di belakang. Bagaimana dengan kita? Kalau saat itu kita yang berada di situ digoda oleh wanita cantik berdua-duaan, mungkin pakaian kita nggak ada yang sobek. Nah ini makanya sangat berat buat kita sebagai laki-laki. Tapi kalau kita menjadi salah satu di antara 7 orang ini, Rasulullah jamin Allah akan berikan
keteduhan, kenyamanan, tidak ada rasa takut nanti di padang mahsyar, huru hara padang mahsyar yang begitu dahsyat, di mana kita semua akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita akan diperlihatkan neraka, di mana kita akan diperlihatkan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan kita perlindungan di padang mahsyar dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.